Hi, Jason listeners. Welcome back to Jason's Translations YouTube channel. Hey, have you been waiting for us? Yup, we are coming up to you again to give you a new video. By the way, this video will be around basic English grammar. Jadi, bagaimana kalian belajar bahasa Inggris untuk khusus grammar. Dan kita akan menjelaskannya dengan mudah, karena ini paling basic. So, jadi kalian ikuti saja, dengarkan, dan juga jangan lupa kalau kalian punya catatan, silahkan aja catat di kolom komentar. So, kita langsung aja mulai. Articles a dan an. Ini yang paling sering banget salah oleh para pelajar. Sebagai pendahuluan, mari kita perhatikan terlebih dahulu contoh berikut ini. Do you want a cup of tea? Apakah kamu mau gelas teh? Atau, do you want a cup of tea? Apakah kamu mau segelas teh? Apakah kedua kalimat di atas dirasa memiliki perbedaan arti? Tentu saja. Jadi, atau an merupakan penjelas dari kata benda yang kita sebutkan. Dengan menyisipkan artikel ini, kita membuat objek benda yang kita bicarakan lebih spesifik. Jadi, untuk menspesifikasikan benda. Kita hanya akan fokus pada penggunaan an terlebih dahulu. Oke ya? Jadi, a cup of tea. Gitu. Untuk memberikan pendekatan lebih spesifik. Oke, kita mulai dari yang dan an terlebih dahulu. Kata atau an memiliki arti dan fungsi yang sama. Bedanya hanya terletak pada kecocokan bunyi. Kata an mengikuti semua kata benda yang diawali dengan suara vokal. A, I, U, E, O. Contohnya bagaimana? Seperti ini. We live in an old house. Kami tinggal di sebuah rumah tua. Jadi kita gunakan an di sini untuk mengartikan sebuah atau jumlahnya satu saja. Atau untuk memberitahukan bahwa ini kali pertama kita menyebutnya. Seperti itu. Yang kedua, a rat is an animal I hate. Seekor tikus got adalah seekor binatang yang aku benci. Oke, an animal. Jadi satu animal. Kemudian yang terakhir di sini, do you have an umbrella? Apakah kamu punya sebuah payung? Jadi kita tanya satu payung. Oke ya. Nah, dari setiap kata benda ini diawali oleh huruf vokal atau suara vokal. Old, animal, umbrella. Kalau misal kita temukan kata university, for example. Nah, walaupun ini hurufnya U, tapi ini dibacanya Y. Ya, U seperti ini. Jadi, ini tetap dianggap sebagai konsonan. Jadi, kita tidak pakai an, melainkan pakai a university. Kemudian yang mengikuti semua kata benda yang diawali suara konsonan. Fokusnya pada suara. Remember, bukan hurufnya, tapi suaranya. We live in a small house. Kami tinggal di sebuah rumah kecil. Lalu kemudian, a rat is a disgusting animal I hate. Tikus got adalah seekor hewan menjijikkan yang aku benci. Dan yang terakhir, do you have a white umbrella? Apakah kamu punya payung putih? Jadi satu ya. Nah, setiap kata benda di sini, ingat, perhatikan setelah artikel a diikuti oleh kata dengan awalan konsonan. Suara konsonan. Se, de, dan w. Lalu kemudian, kita akan masuk pada fungsi dari penggunaan a dan an. Kapan saja kita menggunakan dua artikel ini. Oke, a dan an memiliki arti satu atau benda yang dijelaskan itu jumlahnya satu. Contohnya, Anisha works in a bank. Anisha kerja di sebuah bank. Banknya satu. Oke ya. I want to ask a question. Aku mau bertanya. Berapa pertanyaannya? Satu pertanyaan. Yang ketiga, I've got a new phone. Aku punya gawai baru. Berapa gawainya? Satu doang. Gitu. Contoh yang lain, can you give me an example? Bisakah kamu berikan satu contoh? Contohnya satu doang. That is an interesting drama. Itu tuh sebuah drama yang menarik. Satu doang pentas dramanya. Dan yang terakhir adalah I just bought a hat. Aku baru saja beli topi. Berapa? Satu doang. Jadi ketika kita mau merujuk kepada benda yang berjumlah satu, terutama benda yang bisa dihitung, ya, kita sisipkan a atau an. Kemudian fungsi yang kedua, yakni kata a atau an juga sering digunakan untuk menunjukkan sebuah pekerjaan, occupation. Contohnya nih, ekspresinya begini, I am a typist. Aku seorang tukang tik.
Ariel is a vocalist. Ariel adalah seorang vokalis. Yang ketiga, would you like to be a lecturer? Maukah kamu menjadi dosen? Dan yang terakhir, are you an employee? Apakah kamu seorang karyawan? Nah, di sini menunjukkan pekerjaan, menunjukkan status dari seseorang. Kemudian yang terakhir adalah fungsi dari yakni another. Jadi, an ini bergabung dengan bergabung dengan another. Oke ya. Kata another ini artinya yang lain. Josin juga sudah jelaskan nih terkenai dengan ekspresi another. Jadi kalian bisa lihat di video sebelum ini. Silakan aja kalian cek di playlistnya ya. Oke, untuk contohnya, can I have another cup of coffee? Bisa pesan segelas kopi yang lain? Gitu. Atau open another window, it's very hot. Buka jendela yang lain, panas sekali. Seperti itu. Jadi, untuk artikel awalan ini, kita udah tahu nih, kapan kita menggunakan kapan kita menggunakan an, sekaligus kita juga tahu fungsi dari kedua artikel ini, yang sering banget salah dipakai oleh learners. So, kita akan ketemu lagi di video yang lain. Tentu saja, semoga video ini membantu. Apabila kalian punya pertanyaan, silakan aja drop down on the comment box below. See ya international and sociable people. Bye then. Dadah!